Nagari bukan sekedar tempat berpijak. Ia adalah rumah nilai, adat, dan jati diri. Disinilah adat dijunjung. Disinilah budaya diwariskan. Dari niniak mama ke anak kemenakan. Inilah Adai Salingka Nagari, ruang perbincangan tentang adat, budaya, dan kearifan lokal Minangkabau yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Dengarkan setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adai Salingka Nagari, menjaga adat, merawat pusako untuk masa depan Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak budaya batamu kita balik di acara Adai Salingka Nagari. Lah hadir di studio kita Ketua LKAM Bukit Tinggi Inyak Ferry Kopa Datuk Tun Muhammad, Ketua LKAM Bukit Tinggi. Assalamualaikum Inyak. Wabarakatuh. Iya, baka baiknya Hariko. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nya Hariko kita akan membahas hukum waris adat Minangkabau. Benar. Bisa dijelaskan sekete Nya tentang hukum waris adat Minangkabau kenya. Baik. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pemirsa RRI program 4, pada hari ini kita akan membahas hukum waris adat Minangkabau dalam acara Adai Salingka Nagari. Jadi nandi mukasui hukum waris adat Minangkabau di siko itu dalam konteks mengenai pusako. Iya. Jadi sako dan pusako. Jadi lado dalam pepatah orang tua kita istilahnya nan sako turun temurun, nan pusako jawe bajawe, warih wajawe pusako ditolong, nan salingkuang cupa adai, nan sapayong sapataga. Nah, itu istilahnya di Minangkabau. Artinya apa? Nan sako itu adalah gala. Iya. Nah, diidentik dengan gala. Sabananya saku itu adalah harato kekayaan tak berwujud. Iya. Contohnya gala tadi. Mm-mm. Tutur lisan budaya Minangkabau itu termasuk juga saku. Mm-mm. Nah, tantangan saku khususnya gala aku, nang gala aku terutama itu gala datuk ya, gala Iya. penghulu sebagai kepala kaum. Itu prinsipnya adalah turun temurun. Mm-hmm. Nah, maksudnya apa turun temurun? Turun temurun itu ada dalam pepatah Minangkabau dikatakan baraso badirinya penghulu itu sebagai warih. Iya. Badiri rajo sebagai alam. Mm-hmm. Badiri adai sebagai nagari. Jadi badirinya penghulu itu, saku tadi itu adalah sebagai warisian yang dikatakan warih. Mm-hmm. Penghulu atau datu adalah kepala kaum. Iya. Jadi dia junjung tinggi, dia bagadang Mm-hmm. oleh kemenakannya, Mm-hmm. oleh kaumnya. Mm-hmm. Jadi badirinya saku ko oleh sebagai warih atau kaumnya tadi. Mm-hmm. Jadi turun temurunnya itu adalah turun temurun ke dalam di dalam kaum itu sendiri. Jadi saku kau ndak bisa dialih istilahnya tatap. Mm-mm. Tapi kalau pusako, Mm-mm. nan dikatakan pusako itu adalah harato kekayaan yang berwujud. Mm-mm. Nah, yang diwariskan turun temurun Iya. berdasarkan keturunan ibu. Mm-mm. Nah, nan pusako ko contohnya model tanah, Mm-mm. bangunan. Iya. Nah, termasuklah perhiasan ataupun uang atau ameh di dalamnya. Iya. Yang dijadikan sebagai pusako sebuah kaum ataupun sebuah suku, atau bisa jadi itu adalah pusako dari nagari misalnya. Iya. Itu harta berwujud. Mm-mm. Nah, nan paling utama yang perlu kita pahami di situ Iya. itu mengenai azas di dalam
hukum waris adat Minangkabau itu namanya kuik pusako. Nah, itu yang pertama itu adalah azas unilateral namanya. Apa azas unilateral? Nan pusako ko tolong menolong, ya. Istilahnya basalin itu prinsipnya adalah berdasarkan turun temurunnya itu berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi diwariskan sesuai jo garis keturunan ibu yang dianut di Minangkabau atau kita sebut matrilineal. Iya. Nah, itu azas yang pertama. Jadi hanya dapat diwariskan itu menurut garis keturunan ibu. Yang kedua azas kolektif namanya. Nah, azas kolektif itu seperti dalam ungkapan Nambo sampaikan berikut istilahnya biriak-biriak tabang ke sama, dari sama tabang ke alaman. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan, turunnya dari niniak ke mama, dari mama ke kamanakan tadi itu bukan secara individual menurut garis keturunan ibu, tapi secara kolektif basamo. Jadi turunnya pusako itu basamo. Nah, baik pusako tinggi maupun pusako rendah. Nah, kemudian yang ketiga azasnya itu adalah azas keutamaan. Baik pusako tinggi tadi maupun rendah ya, Nyi? Iya. Dari ibu. Iya. Oh iya. Nah, jadi azas keutamaan ko apa? Azas keutamaan ko ada pengutamaan dalam pewarisan adat Minangkabau tadi, pewarisan pusako tadi ya. Nah, istilahnya bajauh badake. Ya. Lebih didahulukan yang dake dulu. Nah, istilahnya ada warih nan sajari, sajangka, saya itu itu apanya. Jadi dicaliat dulu ada apanya. Yang pertama berdasarkan itu adalah orang yang seketurunan tali darah. Kemudian kalau nak do baru balahan. Kalau nak do baru orang manape atau malako misalnya, atau orang nan berjasa bagi suatu kaum. Hendak langsung saja dah. Jadi dicaliat dulu jauh aja daki. Tentu diutamakan nan paling daki terlebih. Itu prinsip. Jadi maksudnya tadi pusako rendah, pusako tinggi. Iya. Nan rendah bapulu tuh nih masuk pulau ke garis ibu. Giko. Nan dikatakan pembagian atau pusako itulah secara umum terlebih dulu kalau menyangkut pusako itu diatur menurut hukum adat, ketentuan hukum adat. Kalau atau pencarian orang tua di awal adat basandi sarak, sarak basandi kitabulah tentu diatur menurut hukum Islam, hukum faraid namanya kan, waris Islam. Nah. Kemudian pembagian pusako itu ada pusako tinggi, pusako rendah. Yang dikatakan pusako tinggi itu adalah tambilang basi dari nenek moyang kita. Itu cancang latih taruko dari nenek moyang kita secara turun temurun. Jadi pusako tinggi itu lah sekian kali diwariskan. Bisa jadi kita tidak mengetahui bara lamo itu diwariskan secara turun temurun dalam suatu kaum berdasarkan garis keturunan ibu tadi. Nah, pusako rendah itu adalah bisa jadi atau pembalian ataupun itu adalah arato paragihan atau hibah. Nah, yang diterima oleh suatu kaum. Bisa jadi itu dari orang tua atau dari mama. Jadi bisa dijadikan itu dianggap pusako rendah dan bisa ditinggikan statusnya menjadi pusako tinggi sesuai kesepakatan atau mau pakai. Sebab orang Minangkabau filosofi dasarnya apapun yang kadibuik baik dalam sebuah parwi, kaum, suku ataupun nagari itu adalah sesuai dengan azas mufakat. Nan rato tinggi, rato pusako tinggi, pusako rendah itu tuh apa diatur de seorang
katakanlah datuaknya nan tertinggi. Pembagiannya ke sia untuk sia yang boleh makai. Itu apakah memang hak dari ketua atau ini datuknya model itunya? Dalam adat Minangkabau dalam kita bakorong bakampung badun sana kau kan Iya. istilahnya ada istilah yang disebut sebagai rumah tu batungganai. Kampung Banantuo. Iya. Nah, jadi dalam setiap unit-unit yang ada di sebuah lingkungan masyarakat di Minangkabau itu mulai dari kaum Iya. sampai ke nagari pasti ada nan itu kan. Iya. Termasuk dalam sebuah rumah atau kaum. Iya. Itu disebut tungganai. Nah, menyangkui arato pusako itu disebut juga mama kapalo warih. Nah, mama kapalo warih kok bisa datuk dan bisa juga indak istilahnya nan dituakan dalam rumah. Dalam kaum tadi untuk mengelola harato pusako cako. Nah, itu nan dituakan adalah disebut mama kapalo warih. Ya, tapi bukan artinya nan dituakan nan orang nan paling tua. Iya. Iya. Istilahnya mungkin mama kapalo warih itu ialah mungkin bisa jadi karena istilahnya intelektualnya, pemikirannya itu nampak yang rancak itu kan. Jadi beliau kelah sebagai mama kapalo warih dan mengatur cara pemanfaatan arato pusako tadi di dalam suatu kaum. Jadi ndak melulu harus datuk sesadolahnya ya. Iya biasa kadang datuk kau kan kepala kaum. Ada nan lah karena fungsinya nyo bukan kau nyo juga pengulu suku misalnya. Nah, jadi makanya nan dituakan untuk mengelola ratu pusako itu disebut mama kepala warih. Nah, jadi. Iya. Anya apa nan membedakan hukum waris adat Minangkabau jo hukum waris nan ado kini konya di Indonesia? Nah ya, jadi kalau hukum waris adat Minangkabau itu adalah model yang nambo sampaikan cako itu menyangkut sako jo pusako. Prinsipnya nan sako tatap pusako baralia. Iya. Nah kemudian hukum waris lain yang kita kenal dalam konteks bernegara tentu hukum waris Islam, hukum faraid istilahnya. Nah, itu menyangkut harato pencarian suami istri dalam suatu keluarga. Nah, itu pewarisannya menurut hukum faraid. Dan mungkin juga ada dikenal hukum perdata biasa yang disebut dulu hukum perdata barat atau BW-nya Belanda Burgerlijk Wetboek kitab undang-undang hukum perdata. Jadi bisa tunduk ketiga itu. Tapi khusus untuk pusako itu diwariskan sesuai jo hukum adat Minangkabau. Nah khususnya misalnya di mengenai tanah sebagai contoh ya. Undang-undang pokok agraria sendiri yang mengatur pertanahan itu tidak ada mengatur sama sekali bagaimana pewarisan tanah ya, peralihan terkait dengan pewarisan. Nah, tapi di dalam konteks psikologikanya berarti yang berlaku adalah hukum adat yang ada di masing-masing komunitas masyarakat. Jadi dalam konteks itu menyangkut ratu pusako berlakulah hukum adat Minangkabau. Nah, kemudian cara pembagiannya. Nah, nan warih ko dikenal tadi kan ada pengutamaan. Jadi ada warih nasab yang pertama, ada warih sabab yang kedua. Nah, didahulukan dulu warih nasab. Siapa warih nasab? Nan warih nasab ko orang nan saka turunan tali darah. Nan sako disakoi, pusako dipusakoi. Sasaso sajarami, sapandam,
sapandam pakuburan. Itulah orang nan waris nasab. Nah, waris nasab ko ada 20. Tingkatannya. Iya. Waris nan seluruhnya atau kasadualahnya. Iya. Nang kedua itu adalah waris nan kabuliah namanya. Nan kabuliah. Iya. Nah, itu pembagian nan waris nasab. Kalau waris sabab ada 3, waris batali adai, waris batali buik, kemudian waris batali amih atau budi. Itunya. Ya, batu sistem kekerabatan matrilineal itu menjadi dasar pembagian warisan adat Minangkabaunya. Jadi tadi Lambo sampaikan menyangkut pusako, itu pewarisan itu adalah yang pertama sesuai jo azasnya tadi, azas unilateral. Iya. Turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, jadi kemudian Lambo jalekan tadi waris adat Minangkabau ko ada pengutamaannya, ada pembagiannya. Waris nasab terlebih dulu, baru waris sabab. Waris nasab ko ada 2 tingkat tadi kan, waris nan seluruhnya, waris nan kabuliah. Apa yang dimaksud waris nan seluruhnya tadi itu adalah orang nan sakaturunan tali darah berdasarkan garis keturunan ibu. Orang nan sasok sajarami sapandam sapa kuburan, keturunan tali darahnya itu bisa dibuktikan 8 keturunan. Ampe kateh, ampe ke bawah, dibuktikan joranji nan batua. Kulah orang yang pertama terlebih dahulu kuliah mewarisi. Nan ado di ranji nya. Iya. Yang pertama dulu. Iya. Yang pertama ya. Kalau nak do ni ko ba baru boleh dialihkan. Jadi kalau ada nan kapunah ba kadang dewa kan di kini kan fenomenanya nanacuk terjadi kan. Kalau tinggal seorang laki-laki itu biko ratu ko lebih di pajuannya kan. Di Minangkabau sebenarnya pada prinsipnya bagi orang Minang haratu ko adalah titipan dari Allah. Makanya tidak dikenal kepemilikan individu. Ndak do. Tak do istilahnya disebut padusi yang mewarisi bukan padusi. Itu hanyalah ganggam untuk pagang bamasiang. Jadi istilahnya boleh menggunakan. Iya. Iya kan? Iya. Sepanjang keturunannya masih ada, misalnya dia gia perumahan sapeta. Ayo pakailah sepanjang ada keturunannya keturunan padusi dari turun temurun kan? Iya. Kalau ndak ada warisan seluruhnya kau tadi. Iya. Baru masuk ke tingkat kedua dari waris nasab tadi. Iya. Itu adalah orang yang kabuliah. Siapa orang yang kabuliah ko itu istilahnya kok jauh dapat ditunjuan, dakik dapat dipacian. Sabarih bapantang hilang, satitiak bapantang lupa. Indak lupa dek lama, indak ragu dek banyak. Dak lapuk dek kerana hujan, dak lakang dek kerana panih. Dari nan gadang bapangarian, panjang bapangarian, gadang bapangapuangan. Itulah orangnya disebut orang balahan. Iya. Setiap kaum di Minangkabau ko, orang nan keturunan tali darah tadi itu pasti ada balahannya. Iya. Balahannya itu bisa di kampung sebelah. Bisa juga di negara sebelah ataupun di negara asa. Iya. Kalau kita menyebut orang Minang kan negara asanya kan di Pariangan. Bisa jadi di Sinan misalnya kan. Ayolah Nyi, semakin seru saja perbincangan kita ya Nyi. Di topik kita hukum waris adat Minangkabau. Nanti kita lanjut balik Nyi dun sanak budaya, pastikan masih bersama Prampe RRI Bukit Tinggi di hari nangko di adat Salingkanagari. Setelah nan satu ko kami akan balik-balik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. Dun sanak budaya balik kita di acara Adai Salingka Nagari, jo topik kita hukum waris adat Minangkabau. Dan jo tentunya masih bersama Inyak Ferry Kopa, Datuk Tun Muhammad, Ketua LKA Bukit Tinggi. Nyak, lanjut balik nan tadi tu Nyak, tak potong ya Nyak ya. Tentang nan tadi itu pembagiannya Nyak. Ya. Silahkan Nyak. Jadi tadi yang mau sampaikan tadi ada waris sabab lah kita ulas tadi. Ya. Kemudian jika ndak ada waris sabab ko, Ya. barulah usahaku ko jatuh ke waris tadi waris nasab ya. Ya. Maaf. Jika ndak ada waris nasab nan dua tingkatan tadi, barulah ke waris sabab. Nah, waris sabab ko ada tiga baginya. 30 pengkategoriannya. Yang pertama itu waris batali adat. Iya. Nah, apa yang dikatakan waris batali adat itu adalah inggok mencangkam batang, tabang basi tumpu dahan. Adat sama diisi, lembaga sama dituang, darah sama dikacau, daging sama dilapa. Iya. Nah, si Amerika ko itu adalah orang Malako. Oh. Nah, orang datang Iya. ke suatu nagari, Iya. kemudian inyo Malako dalam suatu kaum dengan mengisi adat namanya. Adat diisi, lembaga dituang. Iya. Nah, di rumahnya mama Eko mungkin sesuai jo adat nan berlaku di nagari tersebut. Iya. Nah, kulah jadi orang Malako ko kuliahnya setelah ndak do waris nasab nan dua tadi. Iya. Ndak do orang nan sakaum sakaturunan tali darah, Iya. ndak do pulo nan balahan lai baru orang Malako. Iya. Jika ndak do orang Malako kasia lai jatuhnya waris pusako ko. Pusako dalam adat Minangkabau ko itu adalah kawaris batali buek namanya. Batali buek ko maksudnya nan dibuek berdasarkan mupakat. Iya. Nah, istilahnya kok jariah menantang buliah, rugi menantang labo. Manirih samo dibalik, manitiak samo ditampuang. Iya. Atau gantuang pada kata mupakai. Nah, bisa jadi ko anak pusako bagai. Nah, anak pusako yang diagih atau dibahkan atau pusako sesuai prinsipnya sesuai tadi. Iya. Pada kata mupakat. Iya. Nah, itunya. Jika ndak do, baru nang terakhir itu waris bataliamih atau budi. Nah, orang nan bajaso dalam suatu kaum. Nah, biasa dalam suatu kaum itu kan adonan mungkin karena utang ameh atau utang budi, jaso-jasonya ke kaum tersebut. Iya. Baik misalnya ke mama kepala kaum atau mama kepala wari. Iya. Inyo misalnya nan dalam keadaan susah, keadaan senang, duka atau suka nan
selalu menolong kaum tersebut misalnya kan. Mm-mm. Atau maabehan mama awak kata tuo misalnya. Iya. Itu baru Lepek. yang itu terakhir. Mm-mm. Jika ndak ada juo Mm-mm. baru kanagari. Iya, Itu iya. nya. Jadi tidak boleh dijual balikan atau dialihkan Iya, model iya. itu orang. Nah, untuk mendapatkan itu tuh tentu ada syarat-syarat pembagian tuh ya Nyek ya. Apa kira-kira tuh Nyek? Ya syaratnya tadi dicaliak jauh dakiknya terlebih dulu. Yang penting lah mufakat gitu. Indak dicaliak jauh dakiknya. Iya. Nan jaleh nan pertama orang nan sakaum, Mm-mm. 100 sabando, sasasok sajarami, sapandam pakuburan. Mm. Nang kedua orang balahan. Nang ketiga orang Malako. Nang kekampe orang nan karena Nagari. dibahkan ada mungkin anak pusako Iya, misalnya iya, dia iya. ibah. Iya. Atau nan terakhir itu orang nama jaso ke keluarga atau kaum kita. Iya. Jadi dicaliak jauh dakiknya terlebih dulu. Dak uliah langsung saja orang. Misalnya orang Malako dak uliahnya kalau ada pembagian ratu pusako itu inyo langsung merasa berhak. Itu. Kemudian turunnya ratu pusako itu dari nenek turun ke mama, dari mama ke kamanakan itu ambo sampaikan tadi secara kolektif, bukan individu. Iya. Kolektif tetap bersama kaum itu kan ada sekumpulan orang di dalamnya, baik laki-laki atau produksi. Betul. Turun ke bawah tuh secara kolektif. Nah, setelah mendapatkan pembagian tadi tuh Nyek ya, harta waris tadi tuh, ada non manjua, Pak atunya. Nah, itu nan salah, Iya. salah kaprah. Sebenarnya pembagianku bukan dibagi, jadi kan turunnya secara kolektif, Betul. bukan individu. Hak pakai lah, nak. Jadi bagi kamanakan itu adalah semacam hak pakai, khususnya misalnya karena waris kok berdasarkan garis keturunan ibu, Iya. kok pewarisannya jatuh ke garis perempuan misalnya, itu hak pakai kan lah ada istilahnya ganggam untuk pagang bamasiang. Nah, nan ganggam untuk kok kan istilahnya memang diperuntukkan untuknya, tapi boleh dipakainya selama keturunan itu masih ada. Dan biasa kadang kan mungkin untuk tanah gak sapeta untuk perumahan. Jadi ndak bisa dialihkan untuk disertifikatkan secara pribadi. Kalau ada di dalam kata-kata istilahnya dari nenek moyang itu dulu istilahnya menyangkui aratu pusako tinggi. Kok ya? Iya. Kok juana ndak dimakan Bali. Gadainya ndak dimakan sando. Boleh dialihkan. Ya, dialihkan tuh dialihkan tuh dijual atau digadai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apa itu syarat-syarat kok menyangkut harkat martabat sebuah kaum. Nah, ada empat macam kan. Nah, rumah gadang ketirisan. Nah, rumah gadang awak lah ketirisan misalnya. Itu kan harkat martabat kaum awak. Iya. Nah, tentu perlu diperlukan. Kalau tidak ada piti ya silakanlah. Atas kesepakatan bersama kaum tadi untuk dijual ataupun digadai. Nah, digadang tidak berlaki misalnya. Iya. Nah, garis keturunan kan garis keturunan ibu. Kalau ada garis gadang tidak berlaki itu kan satu aib bagi sebuah kaum. Iya. Enak. Nah, mungkin kok tidak ada piti untuk penyelenggaranya. Kemudian mayit terpuju dalam rumah. Kalau ikut merasa kini tidak ada oleh kan sebab mayit terpuju dalam rumah, proses penyelenggaraan jenazah kau kan lah disimpelkan sesuai syariat Islam. Betul. Disegerakan dan itu fardu kifayah. Iya. Dan kemudian yang kampe itu membangkit batang tarandam. Nah, membangkit batang tarandam kok ada galan antalipe tagantuang. Karena mungkin putuh wari nasab atau wari jantan ataupun alun mampu untuk atau ndak sepakai wari dahulunya. Kemudian kini dibangkian gala tu balik di tagaan. Nah, tapi untuk
menegakkan gala ko kan ada prosesinya Mm-mm. untuk membalikkannya. Mm-mm. Nah, mungkin ada kebutuhan biaya. Ya. Nah, itu boleh dialihkan Ratu Pusako tadi dalam bentuk jua ataupun gadai. Mm-mm. Nah, prinsip pengalian pengalian hak tadi dalam jiwa atau gadai itu pada prinsipnya dalam kaum itu disepakati bersama Mm-mm. itu diniatkan balik untuk menabuhnya. Mm-mm. Diniatkan balik. Iya, iya. Nah, istilahnya dalam bagi orang Minangkabau kau kan Mm-mm. kau dapat Ratu Pusako kau kan bertambah. Iya. Nah, jadi harus bertambahnya. Jadi kau sumbiangnya dititiak, kau hilang dicarinya. Iya. Nah, Jadi tadi katanya gadainya ya. Digadaikan tuh ada waktu ndaknya atau kalau ndak bisa misalnya zaman dulu minjam ameh konya 10 ameh akunya ada tanah kaum gadaian kau pakailah mode itu. Tapi alunnya tabaya misalnya ya alun tabaya atau orang tuh berhak makai taruh itu tanah tuh atau sawah itu tuh. Padahal lah banyak misalnya menghasilkan panennya itulah lah banyak lah bertahun-tahun puluh tapi yang 10 hame itu alun tabalian gitu misalnya batunya. jadi mungkin itulah yang perlu ya kita kaji balik atau kita peloe istilahnya kan nanapo menjadi aturan dalam adat itu kan termasuk mengenai gadai tadi itu kan. Iya, betul. Kalau dipikir-pikir kan logikanya dibanding aja syariat Islam itu kan tidak pas. Iya. Ya kan? Betul. Kemudian yang disampaikan tadi lah 42 tahun istilahnya orang narimo gadai kok lama dapat banyak lah dari sawah misalnya atau tanah itulah tadi kan. Iya. Mungkin ikulah jadi beban istilahnya bagi pemangku adat dalam suatu nagari. Ya baik ni mama alim ulama ataupun jadi pandai. Perlu dibuat istilahnya buat nagari ya. Ini kan di nagari masing-masing tapi yang beraso itu secara keseluruhan di Minangkabau sistem model itu perlu kita peloe balik. Jadi gadai itu ya istilahnya mungkin tak selamanya mungkin bisa dihitung lah punya kan. Kalau dari nampak gini kok kan jika orang nan manggadai itu tidak bisa menabui itu kan berpuluh tahun. Nah, itu ratunya kan lah istilahnya lah labiah dari nanapun nan digadaikannya. Tapi itu bergantung ke istilahnya di masing-masing negeri karena ada salingka negari tadi. Iya. Tadi itu ada nyambut tentang waris Islam. Itu bahwa hukum waris adat Minangkabau itu diselaraskan itu tuh hukum waris Islam tuh Ya. Jadi ambo rasa itu tidak ada duplikasi ataupun tumpang tindih antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Iya. Maaf itu karena yang diatur di dalam hukum waris Islam itu adalah ratu pencarian suami istri dalam sebuah keluarga. Iya. Nah, sedangkan hukum waris adat Minangkabau itu mengatur tentang pewarisan pusako. Nah, pusako itu bukanlah harta milik pencarian suami istri dalam keluarga. Iya kan? Itu adalah harta sebuah pari atau sebuah kaum yang turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Dan didapet berdasarkan apakah namanya tadi tambilang basi ataupun tambilang ameh dari nenek moyangnya dulu. Nah, istilahnya dalam prinsip dari nenek turun ke mama, dari mama ke kemanakan tadi kan. Nah, jadi itu pengaturannya berbeda ya. Tapi ada kadang sedikit singgungan-singgungannya. Nah, contohnya misalnya mengenai harta bawaan. Nah, laki-laki dalam
ikatan perkawinan di Minangkabau itu kan laki-laki itu kan datang ke rumah istri. Ya. Jadi bisa jadi nan pihak suami ko waktu datangnya membawa aratonyo. Baik aratonyo seorang atau itu arato kaumnya yang dipergunakannya. Aratonyo ko kemudian dipergunakannya untuk menghidupi keluarganya misalnya. Ya kan? Iya. Itu istilahnya dalam kajian-kajiannya kan dalam hukum harus diperhitungkan juga ketika misalnya si suami tadi, si pihak laki-laki tadi, semando tadi meninggal. Nah, misalnya nyo punya usaha lah atau bisnis dan mungkin bisnis itu terletak di dalam harta pusaka kaumnya. Iya. Nah, itu ndak otomatis langsung turun ke anaknya kan? Sebab di sini kan ada ratu pusako. Nah, jadi harus diperhitungkan juga. Jadi mungkin ratu pusako. Kayak balik apanya. Mungkin jual labo-labonya pun harus diperhitungkan juga. Tentu kaumnya berhak pula kan. Nah, itu kadang harus diperhatikan juga dalam apa. Jadi mungkin tidak seluruh ratu pencarian suami istri itu langsung jadi hak waris dari anak misalnya kan. Itu pun jonan digadaikan tadinya ya, kalau lah meninggal orang yang menggadaikannya itu otomatis jatuh ke milik kaum Bali ya. Ya tentu itu adalah beban kaum karena menjual atau menggadai prinsipnya adalah sepakat seluruh kaum, seluruh anggota kaum. Iya. Nah, jadi beban bagi seluruh anggota kaum tadi di bawah komando mama kepala kaum tadi. Kalau itu mungkin ada konfliknya ya. Apa pernah terjadi konflik antara ketentuan adat tadi itu dengan mungkin menurutnya kok syariat Islam harus model iko? Kira-kira ada enggaknya? Ya mungkin namanya yang ambo sampaikan tadi. Iya. Kalau misalnya hukum faraid, hukum waris Islam itu kan mengatur atau pencarian dalam sebuah keluarga suami istri. Nah, gesekan itu akan muncul jika misalnya katakanlah suami meninggal tadi kan. Ternyata suamiku membawa arato kaumnya. Nah, kadang arato kaumnya kok dipergunakan untuk menggadangan anak istrinya. Nah, itu kadang-kadang nan terlupa nan mungkin nan si bapak suamiku ndak lo bapi taruh karena misalnya ko sawah ko kadai ko wak tagaan dia te tanah kaum apa gua. Aku nak do apa tolong balian. Mungkin anak-anak lama rasu itu memiliki apanya. Di sinilah cuk muncul sengketa antara bako jo anak pusako jako. Iya. Muncullah sengketa model itu kan karena mungkin kelalaian si bapak ceko si suami ko yang ndak menyampaikan bapi taruh anaknya baraso harato penggadangan anaknya ko di adalah harato kaumnya. Bukan harato miliknya seorang kan. Dan si anak menganggap itu mungkin harato bapaknya. Nah, itu perlu itu kelalaian itu karena kelalaian tidak dijalihkan. Iya. Nah, kemudian mungkin bisa aja muncul sengketa antara anak pusako jabaku tadi karena menyangkut mungkin nan si laki-laki tadi menghidupi anak istrinya punya kadai, punya ruko di sinan di atas tanah kaum kan. Nah, itu kan berarti aduh jangan untuk pewarisan, untuk pembagian sih sebenarnya kaumnya itu pun berhak. Sebab ini akan menggunakan tanah kaum. Itu sebenarnya kan istilahnya nampal yang pantiang itu kan mau pakai tadi. Pula kadang nan apa. Nah, jadi sengketa itu muncul kadang karena kelalaian dan itu ndak menelusuri dari datangnya ratu kan. Iya. Iranya semakin seru ya. Nanti kita akan balik ya. Dan sanak budaya pastikan masih bersama Perampe RRI Bukit Tinggi di Adai Salingka Nagari. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana.
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu? Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Dunsa Anak Budaya masih di acara Adai Salingkanagari. Jo pembahasan kita mengenai hukum waris adat Minangkabau. Jo masih bersama Inyak Ferry Kopa, Datuk Tun Muhammad, Ketua LKM Bukit Tinggi. Nyak kita lanjut balik Nyak pembahasan kita untuk hari nangko. Nyak baapulo pandangan tokoh adat Nyak taraduk penerapan hukum waris Islam maupun adat di tengah masyarakat Minangkabau Nyak. Silakan Nyak. Baik, jadi kalau kita membicarakan masalah penerapan atau implementasi ya, jujur harus kita akui penerapannya itu istilahnya kini agak jauh panggang dari api ya. Itu kadanglah istilahnya menyimpang dari ketentuan-ketentuanan ado. Betul. Nah, baa sampai mode itu istilahnya mungkin pemahaman kita tentang peralihan hak atas pusaka itu disamaratakan saja dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Baik ketentuan hukum waris Islam ataupun ketentuan dalam hukum perdata secara umum. Nah, kalau kadang istilahnya tadi disampaikan waris ko turun-temurun
dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan berdasarkan garis keturunan ibu. Dan kadang-kadang nan menerima waris pusaka kolah menganggap itu punyanya. Padahal turunnya itu adalah secara kolektif. Iya. Basamo tadi dalam suatu kaum. Nanado itu adalah ganggam untuk pagang mamasyang. Itu istilahnya semacam hak pakai. Nah, prinsip dasarnya bagi orang Minang istilahnya nan sako ko tetap ko dia turun temurun dalam suatu kaum itu sendiri. Tidak bisa diagian karena lain. Tapi nan pusako waraliah. Nyo waraliah terus. Walaupun suatu kaum itu kapunahnya. Punahnya enggak bisa nyo jual. Iya. Tapi harus diwariskan. Karena warisnya kalau bos aku yang tadi ada waris nasab, ada waris sabab. Nak do awak nan keturunan tali darah dalam satu kaum dialihkan nanti ke balahan. Ndak ada balahan itu dialihkan nanti ke waris batali adai orang Malaku. Ndak ada orang Malaku ke orang nama jaso yo keluarga awak. Ndak dojo baru ke nagari gitu saran. Iya. Baab itu sebab bagi orang Minangkabau waratoku adalah titipan. Nah, ratu kan ndak kadibawa mati. Betul. Nah, iya. dalam Islam kan begitu. Iya. Begitu juga bagi orang Minangkabau itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi istilahnya bagi orang Minangko sako tetap pusako baraliah. Jadi ado turut warisko tidak mengenal punah dalam adat Minangkabau. Terakhir kalau nak dojo leh ke nagari gitu sarannya kan. Kan bisa digunakan oleh nagari apakah bahkan nanti diwakafkan kan enggak untuk kepentingan basamo, untuk musaji, pendidikan, kegiatan sosial misalnya di nagari itu. Itu nyonya mungkin sering terjadinya konflik macam itu tuh tadi tuh nya apakah generasi muda tuh alun memahaminya aturan waris adat atau baanya? Iya, ikulah nan perlu kita tingkian balik istilahnya pemahaman nan sebenarnya mengenai hukum waris adat Minangkabau khusus menyangkut sako dan pusako tadi ya. Jadi karena mungkinlah bisa jadi kelalaian tuh dari si mama sendiri ndak menyampaikan ke kemanakan. Mungkin bisa jadi juga kemanakan yang kurang istilahnya lengah-lengah saja enak. Nah itulah dalam berbagai platform atau bantuannya model acara kita gini kan so kan istilahnya sendaknya kita bisa menyampaikan baan dan sawananya kan dan itu memberikan pemahaman juga atau pencerahan juga bagi muda-muda. Itu termasuk misalnya secara resmi pemerintah melalui program di sekolah kan bisa melalui adanya budaya adat Minangkabau materi muatan lokal tuh. Nah, itu kan bisa aja tuh. Nah, ataupun melalui acara-acara nanado secara bakampung atau banagari. Itu misalnya bisa melalui peran dari KAN misalnya. Iya. Itu nyonya masalah atau tadi penyelesaian sengketa tuh Baapulo adat mengatur penyelesaian sengketa waris tadi tuhnya agar tidak menimbulkan perpecahan keluarga. Kok banyak koknya gara-gara anak sekiti ini pecah keluarga, ndak basapo. Kola lah masuk sengketa ya. Jadi hukum adat Minangkabau itu tetap optimis dalam penyelesaian sengketa. Kalau ada ungkapannya, ndak ada karuah nandak kajannya, ndak ada kusui nandak kaselesai. Nah, penyelesaian sengketa di Minangkabau itu intinya bersifat tertutup ya. Tertutup kok nyoba bilik-bilik terlebih dulu. Ada bilik ketik, bilik menengah sampai ke bilik gadangnya kan. Iya. Nah,
Ba'a tu mode itu magasihnya istilahnya yang pertama kok kusui paruah bulu nak menyelesaikan. Kok kusui bulu paruah nak menyelesaikan kan begitu. Istilahnya kusui di dalam keluarga dalam satu rumah sendiri. Ya mamak tungganai kalau nak menyelesaikan. Kok kusui istilahnya kusui rambut ambil sikit. Betul. Kusui rambut ambil sikit. Mungkin biko dalam lah berkembangnya lebih gadang kusui kau ambil sikit. Kau maksudnya bisa melalui negosiasi atau mediasi. Ya. Itu sia bisa jadi itu adalah melalui mamak kepala kaum. Ya nak? Iya. Indak juga misalnya. Kusui benang. Istilahnya cari ujung jo pangkanya. Bisa ke pengulu suku atau ke nagari. Kerapatan adat di nagari. Nanado di limbago, nanado di masing-masing nagari itu kan. Indak jo kusui sarang tampu namanya api namanya menyelesaikan. Api namanya menyelesaikan kau istilahnya tentulah ke pengadilan. Kau mungkin para luyu kita cegah karena kadang di pengadilan kau dalam ungkapan itu kok manang jadi abu kalah jadi arang. Jadi tolonglah dipikir-pikir ya. Jadi istilahnya kedapat selesai di dalam limbago adat itu sendiri. Ya. Anya ndak terasa sewa alhado di ujung acara kita nya. Mungkin ada pasan, himbauan atau apanya mengenai topik itu hukum waris adat Minangkabau. Silakan ya. Baik, mungkin yang perlu ambo sampaikan tadi 3 prinsip dasar pewarisan adat Minangkabau terkait sako jopo sako tadi. Prinsip non sako itu adalah turun temurun dan tatap istilahnya tidak bisa dialih ke kaum lain. Padiri sako itu sebagai waris atau kaum. Kemudian nan tantangan pusako. Yang pertama tadi prinsipnya turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Itu kan garis keturunan ibu. Kemudian yang kedua itu turunnya berdasarkan garis keturunan ibu dari suatu kaum tadi dalam ungkapan dari nenek turun ke mama turun ke kemanakan tadi ya. Itu secara kolektif bukan per individu. Jadi arato ko tetap arato basamu. Iya. Nang ketiga itu adalah ada pengutamaan. Keutamaan dalam pewarisan. Jadi tidak langsung saja waris ko misalnya ada lo orang balahan nyola langsung merasa berhak pewarisan pusako tinggi ko kan tidak bisa. Ada pengutamaan pengelompokannya dulu. Nan daki lebih dulu baru nan Jawa daki itu di lambo jalekan tadi ada waris sabab orang nan keturunan tadi darah dulu nan kaum tadi. Kalau ndak do orang balahan ya kan. Nah yang ketiga baru orang merokok. Yang kampi orang nan bajaso atau bisa kanak pusako. Terakhir ndak do yo kanagari. Banyak. Itu nan dimukasi pusako ko baraliah atau tolong menolong tadi. Ndak do iko ditolong dek nan lain. Terakhir ditolong oleh negara. Nya semakin seru sih lah ini dialog kita untuk hari nangko tapi waktu tujuan membatehi. Terima kasihnya atas kehadirannya di Proampe RRI Bukit Tinggi. Dun Sanak Budaya, sampai di siku dulu kebersamaan kita di acara Adai Salingkanagari mengenai hukum waris adat Minangkabau. Basamo Inya Ferry Kopa, Datuk Tun Muhammad, Ketua LKM Bukit Tinggi. Ambuwati Kusuma dan kerabat kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat bukan untuk ditinggalkan, budaya bukan untuk dilupakan. Ia hidup dalam sikap, bernaung dalam mufakat.
dan tumbuh dalam kebersamaan nagari. Terima kasih telah bersama Adek Salingka Nagari, menyelami nilai, makna, dan kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa kembali minggu depan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.